Makanya hati-hati terhadap teman. Menurut ulama, teman itu ada 4. Teman itu ada 4. Teman yang pertama kata ulama, man mukhalatahu kalghida. Teman yang apabila kita temani dia, kita bersahabat dengan dia kalghida. Gida itu makanan. Yahi, itu tolong dino ndak mangan. Tolong kabeh. Saminggu ndak mangan, mati. Kalghida seperti makanan, kita butuh. Kalau ndak makan, mati. Siapa itu kalghida? 4 orang. Nih, saya spesialis tarbiyatul aulad. Selalu masuk pondok menjelaskan kepada ustadz pondok, wali murid, dan santri-santri. Saya mengatakan banyak maaf. Pengaruh teman bisa lebih dahsyat daripada pengaruh orang tua dan pengaruh guru. Berapa banyak anak-anak rusak karena teman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Ikhwan fillah rahimakumullah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita bisa berjumpa. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga perjumpaan ini memberikan manfaat bagi diri kita, keluarga kita, kaum muslimin, orang tua kita, kaum muslimin fid dunya wal akhirah. Juga guru-guru kita. Nah. Selanjutnya kami wasiatkan buat diri kami juga buat semuanya, marilah kita tingkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah rahimakumullah, minta maaf agak terlambat tadi menghadiri acara pemakaman almarhumah Umi Icun, istri dari Ustadz Abu Bakar Ba'asyir. Minta maaf. Kemudian yang kedua, saya juga tidak bisa ngisi seperti di flyer kitab fikih kurban. Karena saya sebelum zuhur sudah ada di takziah, tempat takziah. Sampai ini, jadi data-datanya tidak lengkap. Tidak apa-apa saya, biar nanti ditangani satu saat yang lain. Datanya tidak terbawa, tidak lengkap, karena habis waktu di ngeruki. Nah, minta maaf, jadi saya ngisi materi yang tidak seperti yang dijelaskan di flyer. Tidak apa-apa, Pak. Nah, saya akan mulai dari satu pemandangan. Salah satu ciri orang yang bertakwa adalah berusaha untuk melihat pemandangan atau mengetahui. Tentu yang saya maksud bukan pemandangan di dunia. Yang indah di dunia ini kalau nggak di lereng gunung, di puncak gunung, yaitu di tepi pantai. Pada kedua pemandangan tersebut kita wes bosen. Apalagi kita tinggal di Solo. Dekat dengan pantai, dekat pula dengan gunung. Yang saya maksud adalah pemandangan yang wajib kita ketahui mumpung kita masih hidup. Yaitu pemandangan fi sakaratil maut, di alam kubur, fil akhirat, fi yaumil qiyamah, pemandangan fil jannah maupun pemandangan finnar. Ternyata pemandangan itu banyak sekali. Banyak sekali. Hampir setiap lembar Quran itu ada. Itu sengaja diperbanyak oleh Allah supaya kita bisa mendapatkan manfaat. Iman kita terangkat. Nah, salah satu pemandangan itu kita akan sampaikan. Walaupun sudah saya sampaikan di pondok kemarin, saya ulang kembali. Yaitu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat Az-Zumar. Bukan Az-Zumar, surat Al-Furqan 27, 28, 29, 30. Mari kita lihat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yauma ya'addu dzalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila
laqad adallani anid dzikri ba'da idja'ani wa kana syaitan lil insani khadula. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadal qur'ana mahjur. Surat Al-Furqan 27, 28, 29, 30. Pemandangan apa itu? Pemandangan di neraka. Pada saat ahli neraka dimasukkan ke dalam neraka. Orang-orang ahli neraka itu orang-orang dolim, tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Pada saat dimasukkan ke dalam neraka, mereka menggigit jari sambil menangis tentunya. Dan menyesal sambil menggigit jari. Saya tanya teman saya seorang psikolog di Surabaya, menggigit jari itu maksudnya apa? Maksudnya di puncak penyesalan. Di puncak. Jadi ahli neraka itu pertama dia berada di puncak penyesalan. Tandanya apa? Menyesal sambil gigit jari. Menangis. Nah, kemudian di dalam penyesalannya mereka mengeluarkan dua pernyataan. Pernyataan yang pertama, ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila. Ya Allah, alangkah menyesalnya saya. Kenapa waktu hidup di dunia tidak mengikuti jalan Rasul? Ya Allah, aku tidak mengikuti jalan Rasul. Penyesalan yang pertama. Penyesalan yang kedua, ya laitani, ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalil. Ya Allah, celaka pula aku ini. Sudah tidak mengikuti jalan Rasul, aku mengikuti jalannya si fulan. Disebut oleh Allah si fulan. Kalau dia laki ya Pak Fulan. Kalau perempuan, Bu Fulan. Bu Fulan karo Pak Fulan ini saking pundi? Ya Solo, Karanganyar, Semarang, Jakarta, Saudi, Amerika. Allah menjelaskan si Fulan jelas di mana-mana ada. Kalau ibu-ibu hati-hati dengan Bu Fulan. Apa ciri jalan Rasul dan apa cirinya jalannya Pak Fulan? Jalan Rasul cirinya yang paling utama satu. Taraktu fikum amroin in tamassaktum bihima lan tadillu abadan. Itu kata Rasul. Rasul bersabda, aku mewariskan kepada kalian dua hal. Kalau kau pegang kalian tidak akan pernah bisa sesat selama-lamanya. Apa itu? Warisan utamaku ada dua. Yang pertama Al-Quran, kitab Allah. Yang kedua penjelasan, yaitu sunnahku menjelaskan Al-Quran. Intinya apa? Al-Quran dan penjelasan. Maka saya ingin mengatakan kepada Anda, ciri utama jalan Rasul adalah Al-Quran. Jangan salah loh. Ustadz, pokoknya aku mau ikut jalan Rasul. Apa yang kau lakukan? Aku tahajud terus. Wis ngaji, dereng. Aku mau ngikut jalan Rasul. Apa yang kau lakukan? Sholawat. Muncul mafia sholawat. Pokoknya aku sodako terus. Muncul kelompok sodako. Wes ngaji, orang ngaji. Salah kau. Jalan Rasul intinya adalah Al-Quran. Ini kan ada komunitas ini. Komunitas Laskar. Komunitas biker Muslim. Komunitas pendaki gunung Muslim. Komunitas ibu-ibu Muslim. Maksudnya mau mengikuti jalan Rasul.
Rasul, tapi tergoda oleh setan. Sudah Muslim biker, konsentrasi dengan sepeda motor. Yang ada di kepalanya Honda Suzuki. Padahal maksudnya mau mengikuti jalan Rasul. Orang ngaji. Saya Ustadz pencipta alam muslim. Saya naik gunung. Sebenarnya dia mau mengikuti jalan Rasul. Tapi tergoda oleh setan. Yang ada di kepalanya Gunung Lawu, Gunung Semeru, Gunung Himalaya. Kemah, camping, air terjun. Kenapa? Setan tidak ingin kita memegang Al-Quran. Pernah saya jelaskan satu ayat yang sangat dahsyat. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat Al-A'raf ayat 16. Apa kata Allah? Qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratal mustaqim. Sebelum saya jelaskan ayat ini, saya akan definisikan siratal mustaqim itu apa. Ternyata siratal mustaqim itu Al-Quran. Yaitu dijelaskan oleh Allah di dalam surat Az-Zukhruf. Surat 43, ayat 43, nomor cantik. Fastamsik billadhi uhiya ilaika innaka ala siratim mustaqim. Kau mau lurus, tidak usah banyak bicara. Pegang Al-Quran. Maka jalan yang lurus itu Al-Quran. Setan bersumpah kepada Allah. Di dalam surat Al-A'raf ayat 16. Apa kata setan? Kata Allah ya. Ini sumpah setan. Dijelaskan oleh Allah. Qala fabima aqwaitani la'aqudanna lahum siratal mustaqim. Ya Allah. Dengan sebab kau vonis aku sesat dunia akhirat. Aku bersumpah ya Allah. Aku akan menyesatkan mereka dari jalan yang lurus, dari Al-Quran. La'aqudanna lahum, kalau saya artikan bahasa Solo, saya ngepos, duduk ngepos di jalan yang lurus. Supaya apa? Supaya mereka sesat. Jadi di jalan yang lurus saya duduk, saya halangi mereka untuk berada di jalan yang lurus, menghalangi mereka untuk mengikuti Al-Quran. Hasan Basri ditanya oleh muridnya, Ustadz, setan ngepos jam piro? Loh, kenapa kau bertanya? Supaya aku tahu. Kalau waktu setan ngepos, saya nggak lewat. Kata Hasan Basri, 24 jam. La turu, setan itu la turu wala ngantuk. Beda dengan kita. Kita menghadapi setan, turuan, uang ngantuan. Setan enggak. Saya ingin mengatakan, sebenarnya sudah sering kita jelaskan, jalan yang lurus itu Al-Quran. Jalannya si fulan apa? Adollani anitikri. Ba'da ijan. Si fulan itu program utamanya menjauhkan kita dari Al-Quran. Kalau datang ke rumah kita, pasti tujuan utamanya supaya kita nggak ngaji. Hati-hati si fulan itu. Kalau ngomong, pasti urusannya, kalau nggak bisnis, kuliner, macam-macam. Pokoknya, nggak ngaji. Makanya, hati-hati terhadap teman. Menurut ulama, teman itu ada 4. Teman itu ada 4. Teman yang pertama kata ulama, man mukhalatahu kal ghida. Teman yang apabila kita temani dia, kita bersahabat dengan dia, kalau gida. Gida itu makanan. Yahi, itu tolong dino ndak mangan. Tolong kabeh. Saminggu ndak mangan, mati. Kalau gida, seperti makanan kita butuh. Kalau ndak makan, mati. Siapa itu kalau gida? 4 orang. Dijelaskan oleh Allah di dalam surat An-Nisa 69. Kata Allah, sebaik-baik kawan. Apa kata Allah? Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladina an'amallahu alaihim minan nabiyyin
wasiddiqin, wasuhada, wassolihin, wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka sebaik-baik kawan. Hasuna ulaika. Rafiq itu kawan. Siapa dia? Rasul. Sekarang mau berkawan sama Rasul, tidak bisa. Baca hadisnya. Yang kedua, siddiqin. Di zaman dulu sudah sulit nyarinya. Sekarang, angel goleane. Orang yang jujur dengan keimanannya. Zaman dulu ya banyak lah. Tapi tidak semua. Sekarang angel. Tapi kalau mau dicari, ada. Ada. Yang ketiga adalah suhada. Orang yang mati syahid. Mati syahid pun macam-macam. Ya. Tidak semua mati syahid itu diterima oleh Allah. Karena syahid itu ada dua. Syahid isman wa haqiqatan. Isman namanya syahid karena mati kena peluru. Tapi belum tentu hakikatan. Dia sebagai saksi di hadapan Allah. Belum tentu. Nih saya ceritakan. Teman saya berangkat ke bumi jihad. Dulu. Zaman-zaman dulu waktu di Afghanistan. Dia cerita sama saya. Ustadz. Alhamdulillah Ustadz. Waktu saya ke Afghanistan. Saya melihat dua pemandangan yang istimewa. Pemandangan apa? Yang pertama, aku lihat ada syuhada Ustadz Syahid. Apa yang kau lihat? Wanginya Ustadz. Wajahnya bercahaya. Kuburannya keluar cahaya. Terutama kalau dia puasa Senin Kemis. Senin Kemis ini dijelaskan oleh Syekh Abdul Azam di dalam kitab Ayatul Rahman fi Jihadil Afghan. Setelah itu Ustaz, saya datang lagi menghadiri ada syahid. Saya lihat, innalillahi Ustaz. Ada apa? Saya terpaksa cerita sama Ustaz, supaya Ustaz bisa menceritakan kepada kaum muslimin di dalam dakwah Ustaz. Apa yang kau lihat? Aku lihat mayat Ustaz, bau, cemberut, menangis, keluar setnya. Set, haruf set. Busuk. Syahid. Syahid itu artinya dua, mati di peperangan, syahid. Tapi ada juga yang walaisa haqiqatan, paham ya? Diterima oleh Allah, ada juga yang enggak diterima oleh Allah. Dan itu benar dijelaskan oleh Rasulullah di dalam kitab Ad-Da' wad Dawa yang ditulis oleh Ibnu Taimiyah. Ditulis oleh Ibnu Qayyim. Waktu itu Rasulullah bersama sahabat menunggu kedatangan mujahidin yang pulang dari peperangan. Ada juga syuhada dibawa, kemudian dibuat kuburan, kemudian para syahid itu dimasukkan. Kalau syahid kan nguburnya dicampur. Tiba-tiba keluarga didatangkan semua, ibunya, anaknya, istri. Ada satu ibu histeri. Euforia. Dia menjerit, anakku syahid. Kata Rasulullah, Bu, ojo ngono, Bu. Jangan begitu. Saya khawatir syahidnya anakmu nggak diterima oleh Allah. Loh kenapa ya Rasulullah? Saya khawatir 5 menit sebelum panas sampai ke lehernya, dia mengeluarkan satu kalimat yang bisa menjatuhkan dia ke dalam api neraka sejauh ribuan tahun. Ngomong tuh, hati-hati. Jadi hati-hati, jangan. Jadi saya ingin menjelaskan kepada Anda, syahid pun kalau betul syahid. Yang keempat, solihin, orang soleh. Maka berkawan. Nah, kalau solihin masih banyak, ya. Kelas. Tapi orang soleh yang tenanan loh, Bu, Pak. Bukan soleh-soleh biasa, tenanan. Ini saya akan cerita sama Anda, ojo kaget. Salah satu contoh orang soleh namanya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu sholat subuhnya menggunakan wudhu sholat isya. Tak ulangi lagi saya. Pak, saya ulangi lagi. Sholat subuhnya menggunakan wudhu sholat isya. Orang batal. Kenapa? Karena dia makmurkan malamnya.
Ditanya oleh muridnya, kau lakukan itu berapa kali dalam hidupmu? Dia tidak mau jawab. Saya akan jawab, tapi syarat jangan kau jelaskan ke orang lain kecuali setelah aku meninggal. Iya, berapa kali? 40 tahun berturut-turut. Nah, itu sebaik-baik kawan. Hati-hati si fulan. Kalau ini tidak termasuk si fulan yang menyesatkan kita ya. Sebaik-baik kawan. Kalau tidak. Yang kedua, kawan yang kedua adalah kadawa. Seperti obat. Man mukhalatahu kadawa. Seperti obat. Obat itu kita perlukan kalau sakit. Tidak sakit, tidak perlu obat. Siapa itu? Orang-orang muslim yang baik kepada kita. Kita minta nasihat, dikasih nasihat. Minta tumpangan, dikasih. Minta utang, dikasih utang. Tapi jangan sering-sering minta. Yang ketiga, ini bahaya. Man mukhalatahu kada. Seperti penyakit. Kawan, kalau kita dekati, kita ketularan. Dia suka sakit, demam, kita ketularan. Ya. Nah, itu orang Islam yang akhlaknya gak baik. Ada yang paling berbahaya, nomor 4. Man mukhalatahu kasam. Seperti racun ya. Sam itu racun. Racun itu kalau kita minum kemungkinannya 2. Imma maut. Kemungkinan yang pertama mati. Kemungkinan yang kedua sakit keras. Siapa dia? Saya cari pendapat ulama. Sam itu ulama su. Ulama kalau kita ikuti bawa kita ke neraka. Hati-hati. Makanya pilih-pilih ulama. Naam. Maka yang dimaksud fulan itu nomor berapa, Pak? Nomor 3 sama nomor? Hati-hati. Ini pemandangan di neraka. Nih, saya spesialis tarbiyatul aulad. Selalu masuk pondok menjelaskan kepada ustadz pondok, wali murid, dan santri-santri. Saya mengatakan banyak maaf. Pengaruh teman bisa lebih dahsyat daripada pengaruh orang tua dan pengaruh guru. Berapa banyak anak-anak rusak karena teman. Berat buat kita mengatur anak. Ini saya akan ceritakan hebatnya ulama, sahabat ya. Sahabat ini kebetulan dia ulama, namanya Abdullah bin Jubair. Abdullah bin Jubair ini sahabat dan ulamanya sahabat. Ada 4 Abdullah, salah satunya Abdullah bin Jubair. Semuanya ulama. Setelah Rasulullah meninggal, mereka menjadi rujukan. Abdullah bin Jubair, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr bin As, dan Abdullah bin Umar. Kalau Abdullah bin Mas'ud sudah meninggal duluan. Ini setelah Rasulullah meninggal. Ada 4. Al-Abadil al-Arba. 4 Abdullah. Salah satunya Abdullah bin Jubair. Bapaknya dia juga Jubair bin Al-Awam. Sahabat yang mubasharina bil jannah. 10 orang yang dijamin masuk surga. Itu dia punya anak. Saya lupa nama anaknya. Urwa apa Said? Lupa. Antara Urwa Said. Punya anak si cilik. Betul keluar dari rumahnya. Mulai ya duha sampai isya baru balik. Ditanya oleh abinya, nah dari mana kau? Dohor tidak sholat sama abi, asar tidak ada, maghrib sampai isya. Kau dari mana? Diawasi betul anak. Bi tenang bi, ojo bingung abi, beres-beres. Apa maksudmu? Aku bi ke masjid. Masjid mana? Itu loh di ujung jalan. Di mana? Di gang ini. Oh, apa yang kau dapatkan? Aku melihat orang-orang soleh di sana. Solehnya seperti apa? Mereka itu bi kalau sholat saking husunya sampai semaput. Kalau ngaji sampai pingsan. Apa kata Abdullah bin Jubair? Nah, mulai besok kau tidak usah ke sana lagi. Kenapa, Bi? Abi itu pernah hidup di satu masa ketemu dengan 3 manusia yang istimewa. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar As-Siddiq,
dan Umar ibn Khattab alaihi wassalam. Menurut Abi, dia lebih soleh dari kita semua. Dan Abi melihat mereka sholat tidak semaput. Ngaji Quran tidak pingsan-pingsan. Maka mulai besok kau tidak usah ke sana. Dia bukan orang soleh, tapi orang yang salah. Loh, hebatnya si Abdullah bin Jubair ini mendidik anak. Coba lihat, beda sama kita. Nah, nang di kon. Ini Abdullah bin Jubair, nang di, nang masjid. Masjid di, nang di. Apa yang kau lihat? Apa yang kau kerjakan? Begini, begini. Tidak usah, balik. Gitu. Tapi kalau kita banyak maaf, kecuali mereka mendapat rahmat Allah. Nah, nang di, dong konco. Alhamdulillah, dong konco. Padahal anaknya rusak, dong konco. Ibu-ibu ditanya, nah, tekan dia dari rumah teman. Teman yang mana? Koncoplek, alhamdulillah. Padahal anaknya rusak di teman. Karena daya rusak teman yang rusak itu lebih dahsyat daripada orang lain. Karena teman. Maka ya hadirin rahimakumullah. Ini yang dimaksud oleh Allah, ya. Surat Az-Zukhruf ayat 67. Al-akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Kawan akrab nanti di akhirat akan menjadi musuh saling melaknat kecuali mereka yang pertemanannya atas dasar takwa. Maka ibadin rahimakumullah, ya. Jadi itu saya ingin mengatakan itulah pemandangan di neraka. Nah. Kemudian saya sampaikan ayat yang terakhir, yaitu surat 30 dari surat Al-Furqan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini istimewa sekali ayat ini, Pak. Ini curhatnya manusia yang terbaik Rasulullah di hadapan Allah. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadal qur'ana. Yang curhat Rasulullah. Yang dicurhati pencipta alam semesta. Materi curhatnya apa? Mestinya Rasulullah kalau curhat tentang musuhnya, ya, musuh kita, orang kafir. Qaumi inna qaumi ittakhadhu. Jadi yang dicurhati Rasulullah kepada Allah tentang kita, kaumnya. Apakah kita ini minum khamar? Enggak. Bukan kita minum khamar, bukan itu yang ditakutkan oleh Rasulullah. Apa? Ittakhadhu hadal qur'ana mahjur. Kita menjadikan Al-Qur'an sesuatu yang ditinggalkan. Dia di ujung barat, Al-Qur'an di ujung timur. Coba lihat setiap keadaan yang jadi korban Al-Qur'an. Ono konco, Al-Qur'an ditinggalkan. Kuliner, Al-Qur'an ditinggalkan. HP, Al-Quran ditinggalkan. Ngobrol, Al-Quran ditinggalkan. Setiap hari, setiap waktu, Al-Quran ditinggalkan. Dianaktirikan. Maka iman fiddin rahimakumullah, mungkin itu sebagai satu nasihat dari saya. Kemudian, nih ada satu penyakit, banyak maaf nih. Penyakit yang paling berbahaya yang selalu mengenai kaum muslimin. Sebenarnya ada dua, tapi pada kesempatan ini saya sampaikan satu. Mudah-mudahan yang akan datang penyakit yang kedua. Dan penyakit ini bergandengan. Kalau kena satu, pasti kena yang kedua. Apa nama penyakitnya? Ihtiqarut tadhkiro wan nasihah. Nama penyakitnya. Sudah tiba saatnya bagi saya untuk menyampaikan ini. Penyakit ini. Karena saya ngisi di sini sudah lebih 10 kali. Penyakit ini harus disampaikan. Ihtiqarut tadhkiro wan nasihah. Apa itu? Melecehkan, meremehkan segala macam peringatan dan nasihat. Saya ulangi lagi. Melecehkan, meremehkan, mengabaikan segala nasihat dan peringatan. Pak, yang penting itu bukan siapa yang ceramah. Tapi yang penting adalah bagaimana sikap hati kita terhadap penceramah. Yang penting bukan saya atau bukan.
Hatta ada 1000 ceramah setiap hari. Tapi kalau respon kita meremehkan, melecehkan, maka ceramah itu menjadi tidak bermanfaat. Ustaz, kami ini kalau minta ceramah kurang apa? Kau buka HP ada 100 ustaz antri pada jam yang sama ngisi ceramah. Dan kau bisa mendengar tanpa diganggu oleh siapapun. Telingamu kau sumpeli. Tapi yang penting sebenarnya bukan banyak tidaknya penceramah. Tapi bagaimana sikap Anda terhadap ceramah tersebut. Mendengar itu penting sekali. Sampai-sampai Ibnu Taimiyah mengatakan, Fassama aslul iman alladim bana alaih. Fassama aslul iman alladim bana alaih. Imbana. Mendengar itu dasar keimanan. Di atas mendengar itulah iman dibangun. Rasulullah dari manusia biasa menjadi Rasul, proses yang paling utama yang dilalui oleh Rasulullah adalah as-sama. Anda tahu Umar bin Khattab itu sudah membawa pedang, geret pedang, seret. Ditanya oleh temannya, Umar, mau kemana kau? Bunuh Muhammad. Oh, sudah aku cari-cari, aku mau bunuh, aku benci sama dia. Silakan bunuh Muhammad, tapi saya nasihati kau. Ini temannya Umar nih. Kon pulang ke rumahmu, ada peristiwa besar. Peristiwa apa? Pulang dulu. Kau lihat. Pulanglah Umar. Penasaran dia. Ternyata adiknya masuk Islam. Adiknya dihajar sama Umar. Dimarahin lah. Justru yang dihajar itu gurunya. Dihajar oleh Umar. Di momen yang sempit itu, Umar mendengar beberapa ayat Quran. Apa yang terjadi? Berubah dia. Dia mendapat hidayah Allah. Selanjutnya dari musuh Islam menjadi pahlawan Islam. Apa yang dilakukan oleh Umar? Mendengar dengan sebaik-baik pendengaran. Apa yang dilakukan oleh kebanyakan kaum muslimin? Ihtiqarut tadzkira wan nasiha. Mendengar neng dilecehkan. Tidak diamalkan. Paham sampai di sini, Pak? Paham, Pak? Nih, saya akan sampaikan satu ayat. Pernah saya sampaikan di masjid. Ayat ini istimewa. Istimewa. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat Az-Zumar ayat 18. Alladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Serius. Ciri orang yang mendapat hidayah Allah. Hidayah Allah nih, Pak. Ente kalau dapat hidayah Allah, miskin di Solo, bawa apa-apa. Tapi kalau tidak dapat hidayah Allah, walaupun paling soge sak kota Solo, Bengawan Solo milik antum, Gunung Semeru milik antum, tidak dapat hidayah Allah, rugi dunia akhirat. Ciri orang yang mendapat hidayah Allah itu tuh. Sudah bunyi nih ya, sudah bunyi. Sudah, komat. 5 menit. Oh, sudah bunyi. Ciri orang mendapat hidayah ini dua tok. Dan barang siapa yang punya dua ciri ini, dia dikatakan oleh Allah ulul albab, muslim yang cerdas. Apa itu? Yastami'unal qaul. Serius ini, Pak. Selalu mendengar al-qaul. Apa itu al-qaul? Perkataan yang bermanfaat. Apa itu? Perkataan yang kalau kita dengar bertambah cinta kita kepada Allah dan bertambah rasa takut kita kepada Allah. Apa itu? Kata ulama 3. Kalamullah Al-Quran, kalamur Rasul hadis Nabi, kalamul ulama perkataan ulama, dan perkataan yang lain yang berdasarkan kepada 3.
Hobinya apa? Hari-hari dia harus mendengar alkohol. Kalau tidak mendengar alkohol, awake loro kabeh. Walaupun tidak makan, makanan Solo sing diputer-puter ono pakai daun itu, yang terkenal di Solo itu, yang manis itu, apa? Serabi. Orang makan serabi, mboten napa-napa. Orang makan soto bening Karanganyar tidak apa-apa. Yang penting setiap pagi mendengarkan Al-Quran. Yang kedua, ciri orang yang mendapat hidayah Allah. Yang kedua, fayattabi'una ahsana. Dari apa yang dia dengar, diamalkan yang dengan pengamalan yang terbaik. Mungkin itu saja Bapak-Bapak sekalian. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan berikan manfaat buat diri kami juga buat semuanya. Minta maaf kalau tidak sesuai dengan materi karena filenya kurang lengkap. Karena seharian saya ya capek juga ada di tempat takziah. Mari kita tutup dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Dzal Jalali wal Ikram. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma alif baina qulubina kama alafta baina qulubil muhajirin wal ansar. Rabbana afriq alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas sholihin. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin itu saja, mudah-mudahan pertemuan kita memberikan manfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.